Kembali bersama kami dalam Headline News di JEK TV News. Ikuti JEK TV News untuk mendapatkan berita-berita terupdate lainnya. Pemirsa JEK TV News, Jakarta, tanggal 15 Juli tahun 2025, Kejaksaan Agung resmi menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek senilai 9,3 triliun rupiah. Keempatnya adalah pejabat aktif, staf khusus menteri, dan seorang konsultan teknologi. Mereka diduga mengatur pengadaan perangkat TIK secara terpusat dan mengarahkan penggunaan produk tertentu yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah 3T. Skema ini menyebabkan kerugian negara hingga 1,98 triliun rupiah, yang mencakup markup harga perangkat serta pembelian software yang tak dibutuhkan. Penyidikan juga menemukan bukti perencanaan sejak awal pemerintahan, melalui grup WhatsApp bertajuk Mas Menteri Kortim. Kejaksaan menyatakan penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus beserta para Kasubdit dan jajaran, teman-teman yang ada di Puspenkum, ada Pak Kabid dan Kasubdit, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang sudah hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Tentu yang pertama kita patut memanjatkan puji syukur kepada Sang Ilahi atas berbagai nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas hingga pada malam hari ini dengan penuh keberkahan, kebaikan. Rekan-rekan media, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 pada Kemendikbudristek. Sebelum Pak Direktur Penyidikan menyampaikan beberapa hal penting sebagai rilis pada malam hari ini, perlu kami sampaikan bahwa penyidikan ini telah berlangsung kurang lebih 2 bulan, sejak 20 Mei 2025. Penyidik terus secara maraton melakukan upaya-upaya bagaimana mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang dari tindak pidana sebagai tujuan dari penyidikan itu sendiri. Perlu kami sampaikan bahwa penyidik sudah melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap 80 orang saksi dan 3 orang ahli dari berbagai keahlian yang ada. Dan pada hari ini tentu ada beberapa orang yang juga dipanggil dan diperiksa secara maraton. Rekan-rekan media, bahwa penyidik dalam kurun waktu 2 bulan ini terus melakukan upaya-upaya mengumpulkan berbagai barang bukti, apakah yang bersifat dokumen maupun yang bersifat barang bukti elektronik dari berbagai tempat, dan semua itu tentu dibaca, dianalisis, didalami setiap keterangan atau informasi yang ada di sana. Oleh karenanya, setelah dilakukan gelar perkara, maka penyidik pada hari ini memiliki kesimpulan-kesimpulan terkait dengan proses penyidikan ini. Oleh karenanya, rekan-rekan media, kita dengarkan bersama rilis yang akan disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Para Pak Direktur Penyidikan, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta jajaran, yang saya hormati para Kabudit pada Direktorat Penyidikan, yang saya cintai dan saya hormati para wartawan yang pada malam hari ini hadir
bersama kita. Pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan tentang perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset Teknologi atau Dikbudristek Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Terkait dengan perkara tersebut, dapat saya sampaikan sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran keseluruhan 9,3 triliun. Dana tersebut bersumber dari APBN pada Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan DAK yang tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan tujuan untuk dapat digunakan anak-anak sekolah termasuk daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal sebanyak 1.200.000 unit. Reporter JEK TV melaporkan.